Shalom, perkenalkan nama saya Irwan Supraja Ninggolan dengan NIM 240104-027 dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 1 dari grup A. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal UTS yang diberikan oleh Bapak Nasib Tua Lembenggau. Pertanyaan pertama yaitu 1. Jelaskan pengertian manajemen dan kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengelolaan, dan pengajuan untuk mencapai suatu hasil tujuan yang lebih efektif dan efisien. Dalam konteks pendidikan, manajemen pendidikan merupakan proses pengelolaan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Pertanyaan kedua yaitu, jelaskan mengapa manajemen pendidikan sangat penting bagi setiap organisasi. Manajemen pendidikan sangat penting bagi setiap organisasi pendidikan karena manajemen pendidikan 1. Dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Manajemen pendidikan memastikan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. 2. Mengoptimalkan sumber daya. Mengatur penggunaan sumber daya, manusia, material, keuangan, teknologi secara optimal. 3. Meningkatkan efisiensi. Mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. 4. Membangun citra organisasi. Meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat. 5. Perencanaan dan pengorganisasian. Menentukan tujuan, sasaran, dan strategi pendidikan. 6. Pengarahan dan pengawasan. Memberikan instruksi, bimbingan, dan evaluasi. 7. Pengendalian dan penilaian. Mengambil tindakan korektif untuk memperbaiki kualitas. Dengan demikian, manajemen pendidikan yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan organisasi pendidikan, misalnya sekolah, dapat beroperasi melalui implementasi fungsi manajemen. Berikut adalah implementasi fungsi manajemen dalam organisasi pendidikan. Fungsi manajemen. Pertama yaitu perencanaan atau planning. Menentukan tujuan, sasaran, dan strategi pendidikan. 2. Pengorganisasian atau organizing. Menentukan struktur organisasi, tugas, dan tanggung jawab. 3. Yaitu pengarahan atau directing. Memberikan instruksi, bimbingan, dan motivasi. 4. Itu pengawasan atau controlling. Memantau proses belajar mengajar dan evaluasi hasil. Yang kelima yaitu pengendalian atau coordinating. Mengkoordinasikan aktivitas untuk mencapai tujuan. Implementasi fungsi manajemen dalam organisasi pendidikan yaitu 1. Perencanaan kurikulum. Mengembangkan kurikulum yang relevan. Yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya. Mengatur penggunaan sumber daya, guru, fasilitas, dan anggaran. 3. Pengembangan guru. Melatih dan mengembangkan kemampuan guru. Yang keempat, pengelolaan kelas. Mengatur proses belajar mengajar. Yang kelima yaitu evaluasi hasil belajar. Memantau kemajuan siswa. Yang keenam, pengelolaan fasilitas. Mengatur perawatan dan penggunaan fasilitas. Yang ketujuh, pengelolaan hubungan masyarakat. Membantu hubungan dengan orang tua dan masyarakat. Selanjutnya pertanyaan keempat yaitu, jelaskan 14 prinsip manajemen Henderfile yang perlu diimplementasikan dalam mengelola sebuah organisasi. 1. Pembagian kerja atau division of work. Setiap karyawan memiliki keahlian yang berbeda-beda sehingga perlu dikelompokkan berdasarkan pembagian kerja. 2. Wewenang dan tanggung jawab. Untuk mencapai tujuan dari organisasi, perlu adanya pemimpin yang berwenang memberikan perintah. 3. Disiplin. Sikap disiplin juga menjadi nilai dasar agar mendapatkan visi dan misi yang diinginkan. 4. Kesatuan perintah atau unity of command. Membuat tugas terarah dibandingkan diperintah oleh banyak orang. 5. Kesatuan pengarahan atau unity of direction. Karyawan menjalankan kegiatan yang sama dan memiliki tujuan sama. 6. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas pribadi. Organisasi melibatkan banyak orang dan tujuan juga untuk kepentingan bersama. 7. Penggajian karyawan. Penggajian yang sesuai dengan tugas dan jabatan ini membuat organisasi berjalan dengan lancar. 8. Pemusatan atau centralization. Dalam menjalankan manajemen dan tanggung jawab perlu dilakukan secara seimbang. 9. Hierarki atau tingkatan. Mempunyai tanggung jawab dan wewenang tertentu sesuai dengan jabatan yang diemban dan spesialisasinya.
10. Ketertiban atau order, memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang tugasnya agar berjalan dengan lancar. 11. Keadilan dan kejujuran, mengharuskan karyawan untuk adil dan jujur dalam bekerja. Manajer juga harus memperlakukan karyawan dengan secara adil. 12. Stabilitas kondisi karyawan. Perusahaan harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik sesuai kondisi karyawan tersebut. 13. Prakarsa atau inisiatif. Diperlukan adanya ide baru dan kreativitas yang dimiliki oleh karyawan. 14. Semangat persatuan dan semangat korps. Semangat perjuangan agar ikut terlibat dalam persatuan para pegawainya. Pertanyaan kelima yaitu pengertian dan tujuan manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Manajemen pendidikan meliputi 1. Perencanaan, menentukan tujuan, sasaran, dan strategi pendidikan. 2. Pengorganisasian, mengatur struktur organisasi, tugas, dan tanggung jawab. 3. Pengarahan, memberikan instruksi, bimbingan, dan motivasi. 4. Pengawasan, memantau proses belajar mengajar dan evaluasi hasil. 5. Pengendalian, mengambil tindakan korektif untuk memperbaiki kualitas. Tujuan manajemen pendidikan. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan siswa. 2. Mengoptimalkan sumber daya, menggunakan sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien. 3. Meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. 4. Membangun citra organisasi, meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat. 5. Meningkatkan motivasi guru dan siswa. 6. Mengembangkan kurikulum, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. 7. Meningkatkan kualitas guru, mengembangkan kemampuan guru. 8. Melayani masyarakat, menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Selanjutnya pertanyaan ke-6 yaitu jelaskan perbedaan proses manajemen dan manajemen proses di sebuah organisasi pendidikan. Berikut perbedaan antara proses manajemen dan manajemen proses di sebuah organisasi pendidikan. 1. Proses manajemen. 1. Fokus pada aktivitas manajemen secara umum. 2. Mengacu pada fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. 3. Berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi. 4. Melibatkan pengambilan keputusan strategis. 5. Fokus pada pengelolaan sumber daya, manusia, material, keuangan. 6. Contoh perencanaan strategis, pengembangan kurikulum, dan pengelolaan sumber daya. Manajemen proses. 1. Fokus pada pengelolaan proses kerja secara spesifik. 2. Mengacu pada pengelolaan proses bisnis atau operasional. 3. Berorientasi pada efisiensi dan efektivitas proses. 4. Melibatkan pengawasan dan pengendalian proses. 5. Fokus pada pengelolaan proses belajar mengajar, administrasi, dan operasional. 6. Contoh pengelolaan kelas, pengawasan proses belajar, dan pengelolaan fasilitas. Sekian hasil jawaban saya untuk soal UTS ini. Jika ada kosakata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom.